Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Alfi di sini. Jadi pagi hari ini kita akan membahas mengenai pengaruh kedatangan bangsa-bangsa asing terhadap kemajuan budaya Nusantara. Nah, sebelum kita mempelajari tentang ini, apa sih hal yang terpikir di awal atau kita bayangkan di awal kalau kita membahas mengenai pengaruh kedatangan bangsa asing ini? Nah, kita lanjutkan. Nah, jadi kita bisa lihat 3 contoh gambar di atas ini. Jadi dari adanya pengaruh budaya bangsa asing yang dibawa oleh bangsa asing ke Indonesia ini akan memberikan 3 gambaran seperti di slide ini. Yang pertama adalah rumah joglo. Ini rumah adat Jawa atau tepatnya di Jawa Timur. Kemudian yang kedua ada apa ini? Yang kedua ada makanan tradisional khas Jawa namanya getuk. Nah, ini terbuat dari singkong. Nah, ini termasuk makanan tradisional pada zaman dahulu. Sekarang juga masih ada. Kemudian yang ketiga ini bawah sendiri ini ada namanya permainan tradisional yaitu dakon. Nah, dari ketiga budaya ini adalah budaya asli yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi, dengan adanya pengaruh dari bangsa asing, kita sebagai warga Indonesia harus tetap menjaga dan melestarikan budaya yang kita miliki di Indonesia ini. Kemudian, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik mampu memahami pengaruh kedatangan bangsa-bangsa asing terhadap kemajuan budaya Nusantara. Nah, pemahaman bermakna dengan memahami keanekaragaman budaya Nusantara, peserta didik mampu menyaring pengaruh budaya asing dan memiliki sikap saling menghargai. Kemudian, kita akan membahas mengenai keanekaragaman budaya di Indonesia. Apa yang perlu kita ketahui? Yang pertama adalah upacara adat. Nah, ada yang tahu tentang upacara adat? Nah, jadi upacara adat ini adalah salah satu bentuk adat istiadat atau suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tradisional yang masih mempunyai nilai yang relevan bagi kehidupan dan kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Seperti contohnya upacara adat di suku Tengger, yaitu upacara Kasada. Nah, itu biasanya dilakukan di kaki Gunung Bromo untuk perayaan acara-acara tertentu. Kemudian yang kedua ada pakaian adat. Di sini tiap suku atau tiap daerah memiliki pakaian adat yang berbeda-beda. Nah, hal ini adalah salah satu ciri dari suku tertentu di Indonesia. Kemudian yang ketiga, ada rumah adat tradisional. Seperti yang di awal tadi, ada rumah joglo. Nah, ini juga ada rumah dari daerah Sumatera. Nah, rumah ini bangunan yang sengaja dibangun dan dibuat sama persis dari tiap-tiap generasinya tanpa adanya modifikasi. Jadi, mereka masih melestarikan rumah adat yang sudah dibangun oleh nenek moyangnya. Kemudian, yang keempat adalah alat musik tradisional. Alat musik tradisional ini adalah alat musik yang sudah turun-temurun dari generasi-generasi dan berkembang di daerah tertentu. Kemudian selanjutnya adalah tarian adat tradisional. Nah, tarian adat tradisional ini juga tarian yang berkembang dan tentunya dilestarikan di daerah tertentu dari generasi-generasi berikutnya. Seperti di Jawa ada tari remo, kemudian di daerahnya juga ada tari khusus yang memiliki ciri khas di daerahnya masing-masing. Kemudian ada senjata tradisional, di mana senjata tradisional ini adalah hasil budaya yang sangat berkaitan dengan suatu masyarakat pada daerah tertentu. Kemudian lagu daerah juga beragam macamnya. Tiap daerah memiliki lantunan dan ciri khasnya masing-masing tiap daerahnya. Kemudian ada makanan khas daerah juga. Makanan khas daerah tiap daerah itu pasti beda. Di Jawa Timur ada rawon, kemudian di luar ada makanan yang menciri khaskan daerahnya masing-masing. Kemudian, nah, setelah banyaknya contoh-contoh yang telah Ibu sampaikan di awal tadi, tentunya dengan keanekaragaman budaya yang kita miliki dan dengan datangnya budaya asing ke Indonesia akan memberikan dampak positif bagi budaya asing.
Selain budaya positif juga budaya negatif juga. Nah, di slide ini Bu akan menjelaskan mengenai dampak positif budaya asing. Nah, yang pertama munculkan kemajuan budaya. Yang dimaksud adalah dengan adanya pengaruh budaya asing, jadi masyarakat bisa menginovasikan atau mengkreasikan budaya-budaya yang ada di lingkungannya tanpa mengurangi nilai yang sudah ditanamkan di daerahnya masing-masing atau budayanya masing-masing. Kemudian meningkatkan kreativitas dan inovasi remaja. Nah, dengan adanya budaya asing, kita juga bisa mengasah kreativitas kita dan inovasi yang kita lakukan. Karena pengetahuan kita akan bertambah dengan masuknya budaya asing tersebut. Kemudian yang ketiga, pertukaran budaya memberikan kesempatan remaja untuk maju. Nah, ini juga tidak kalah penting juga. Dengan adanya pertukaran budaya juga memberikan pengetahuan kepada kita akan banyaknya budaya yang ada di mancanegara tersebut. Kemudian yang keempat, remaja semakin pintar dan berpikir kritis. Nah, dengan adanya budaya asing juga kita akan semakin pintar karena kita telah memiliki ilmu pengetahuan yang banyak, kemudian bisa berpikir kritis, mana yang perlu dilestarikan dan mana yang tidak. Nah, selain itu, ada juga dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya pengaruh dari budaya asing yang masuk Indonesia. Yang pertama, hilangnya nilai-nilai kebudayaan. Kenapa hal ini terjadi? Karena nilai kebudayaan ini jika kita terus-terusan mengadopsi budaya asing, maka tidak ada yang melestarikan budaya kita sehingga budaya kita akan punah dan tidak ada yang melestarikannya sehingga bisa jadi budaya kita akan dijeblok oleh negara tetangga seperti angklung yang kemarin pernah ada beritanya bahwa angklung dihak milik oleh Malaysia. Karena apa? Ya karena generasinya sudah berkurang peminatnya untuk memainkannya. Kemudian yang kedua, menurunkan rasa nasionalisme. Nah, rasa nasionalisme ini cinta terhadap tanah air. Nah, jika rasa terhadap tanah air para pemuda sudah menurun, maka siapa lagi yang akan meneruskannya lagi? Jadi, generasi-generasi penerus sudah hilang. Kemudian, yang ketiga, meningkatkan sifat individualisme. Nah, budaya asing yang masuk ke dalam Indonesia tidak semuanya bersikap positif atau berdampak positif, sehingga ada juga hal yang membuat kita akan memiliki dampak negatif seperti meningkatkan sifat individualisme atau kurangnya saling tolong-menolong. Padahal di Indonesia ini terkenal dengan negara yang suka tolong-menolong dan suka bermusyawarah. Jadi jangan sampai hilang hal tersebut karena datangnya budaya asing tersebut. Nah, gimana cara mengatasi dampak negatif tersebut? Yang pertama, peran pemerintah juga selalu menunjang untuk memberikan edukasi mana budaya yang bisa dimasukkan dan mana budaya yang tidak bisa dimasukkan. Kemudian, peran ahli keagamaan dan kebudayaan. Nah, peran ahli dan kebudayaan ini untuk memberikan edukasi kepada warga, kepada generasi penerus bahwa budaya ini harus tetap dilestarikan. Jadi sebagai pengarah di mana kita harus melestarikan budaya tersebut. Kemudian yang ketiga, peran anggota keluarga atau ayah dan ibu ini sebagai agen utama untuk membentuk karakter anaknya masing-masing. Kemudian peran generasi muda dalam memelihara kebhinnekaan Indonesia ini ada dua, mengajarkan kepada generasi muda di bawahnya tentang budaya kita. Yang kedua, menerapkan pendidikan kepada generasi muda berikutnya agar budaya kita tetap dilestarikan, tidak punah lagi. Mungkin cukup sekian dari Ibu Alfi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.